Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Selamat datang di channel YouTube Wanti Hao. Ini aku lagi sama nenekku ya, teman-teman. Sambil jaga, aku sambil cuap-cuap sedikit ya buat kalian semua. Aku di sini mau curhat sedikit tentang pengalaman aku selama aku kerja di Taiwan. Oh ya, aku sambil ngopi ya. Tadi aku sudah bikin kopi. Aku sengaja bikin kopi biar sambil ngobrol maksudku sama kalian. Aku seruput dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah aku pegang aja gini aja. Hari ini cuaca lumayan bagus, matahari cerah, tapi tetap aja dingin. Kenapa aku nggak pakai jaket? Karena di kamar itu ada mesin penghangatnya ya teman-teman. Jadi aku sama nenek aku itu tidak kedinginan ya. Alhamdulillah kami berdua dapat fasilitas dari majikan, yaitu mesin penghangat di musim dingin. Hal kebaikan sekecil apapun dari majikan tetap aku syukur ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oh ya, kembali lagi ke topik pembicaraan. Buat kalian semua, aku mau berbagi pengalaman aku selama aku jadi TKW Taiwan. Jadi aku pertama kali datang ke Taiwan itu tahun 2014, dan aku job pertama itu dapat di daerah Guesan ya, daerah Guesan, dan lumayan pelosok di kampung gitu, di pokoknya jauh dari mana-mana gitu loh. Nah, jobku itu jaga nenek umur 88 tahun kalau nggak salah ya, seingatku. Tapi nenek yang aku jaga ini tuh beliaunya tuh masih bisa jalan sendiri ya, biarpun jalannya pelan-pelan. Nenek aku yang di Guesan itu kan dulu punggungnya itu membungkuk gitu loh teman-teman, membungkuk. Jadi nenek tuh kalau jalan tuh badannya agak membungkuk gitu ya, tapi masih bisa jalan sendiri. Terus aku tidak banyak kerjaan juga ya waktu di Guesan itu. Biasa pagi-pagi nyiapin sarapannya nenek, terus bikinin susu, kasih obat, terus mandiin juga. Cuman nenekku yang di Guesan itu, maksudnya aku bukan nenek ini ya, majikan aku yang pertama. Nenek Guesan itu beliaunya nggak suka mandi. Kalau aku suruh mandi itu masih bisa ngebantah gitu, karena mulutnya itu masih normal ya, masih normal, masih bisa ngomong, masih bisa nyambung, diajak ngobrol tuh masih bisa nyambung. Nah, aku jaga nenek Guesan itu 2,5 tahun ya teman-teman, nggak sampai finish 3 tahun, karena aku kurang setengah tahun ya. Finish aku kurang setengah tahun itu majikan aku memutuskan untuk membawa nenek ke panti jompo. Alhasil mau tidak mau aku harus ganti majikan gitu, karena majikan aku sudah nggak mau aku lagi, karena nenek kan sudah dimasukin ke panti jompo, otomatis ya di rumah tidak ada kerjaan gitu. Akhirnya aku harus ganti majikan. Nah, ini belum selesai ceritanya. Jadi selama aku 2,5 tahun kerja jaga nenek Guesan itu, wah itu luar biasa banget menguji kesabaranku ya teman-teman. Karena
nenek Guesan itu galak, terus pikun ada, terus padahal baru makannya belum ada setengah jam udah mau makan lagi itu. Jadi bener-bener itu waktu di Goesan tuh menguras kesabaranku luar biasa ya. Tapi aku tidak menyerah, aku tetap semangat bekerja gitu, apalagi waktu itu posisi aku masih awal-awal gitu, bekerja di Taiwan, masih non gitu ya, belum punya pengalaman apa-apa. Nah, dan parahnya lagi itu nenek Guesan itu sering banget kumat ya, kalau malam itu jarang tidur. Jadi bisa dibilang aku jaga beliau 2,5 tahun itu sampai ini kantung mataku tuh hitam banget ya, karena aku kurang tidur. Nenek tuh tiap malam tuh nggak mau tidur, padahal sudah diminumin obat tidur nggak mempan, tetap aja nggak tidur, ngereok gitu. Nah, kalau udah kumat ngereoknya itu bisa 3 hari 3 malam nenek Guesan itu nggak tidur, teman-teman. Bayangin itu. Dah, bukan sampai di situ aja. Kalau lagi kumat ngereoknya itu, si nenek ini suka ngusir aku gitu. Aku tuh diusir-usir, katanya, kamu ngapain kerja di sini? Nanti uang aku habis buat ngegaji kamu. Nenek bilang begitu sama aku. Aku sudah pernah bilang ke majikannya, aku udah pernah cerita ke majikan, tapi majikan aku, udahlah, nggak usah didengerin, namanya juga lansia, kan sembarangan ngomong, nggak usah diambil hati gitu. Tapi ya tetap aja, biarpun nggak majikan ngomong begitu, tetap aja kalau kita dikata-katain seperti itu sama pasien kita kan jengkel gitu ya. Ada, itu lumrah gitu, manusiawi, itu ada gitu. Kadang ada rasa aku juga pengen menyerah gitu, pengen ganti majikan, tapi aku pikir-pikir lagi, aku harus sampai finish. Tekadku untuk sampai finish tuh kuat banget gitu. Nah, kalau udah kumat ngereoknya ya teman-teman ya, aku tuh diusir ya. Jadi pergi kamu, kamu nggak boleh tidur di rumah aku. Dan nenek tuh buangin baju-baju aku, dibuang ya, baju-baju aku dibuang, tas-tas aku dibuang gitu. Terus untungnya aja majikan itu baik ya, majikan itu tuh baik gitu. Nah, ketika nenek ngereok itu, jalan jitu kami, aku sama majikan, maksudnya aku tuh diungsikan sementara ke rumah kosong. Ya begitulah pengalamanku ya teman-teman. Jadi depan rumah majikan itu ada rumah adiknya, bekas rumah adiknya yang 20 tahun lebih tidak ditinggali karena adiknya itu beli rumah baru di kota gitu. Jadi rumahnya itu dikosongkan gitu loh. Rumah kosong 20 tahun, bisa bayangin pasti dalamnya tuh banyak hantu ya, banyak segala jenis penghuni ya, penghuni dunia lain ya. Nah, kalau nenekku lagi ngereok itu, aku terpaksa tidur di rumah kosong itu. Jadi ya bawaannya ya takut ya iya, tapi lucu ya iya gitu, campur aduk gitu loh teman-teman. Tapi ya sudahlah, aku jalanin aja gitu, paling kan cuma numpang tidur aja. Kalau aktivitas sih masih biasa ya di rumah majikan, siang hari sampai sore itu masih aktivitas seperti biasa lah, pokoknya aktivitas bekerja seperti biasa. Biarpun nenek aku teriak ya aku tetap kerja seperti biasa gitu. Nah, baru kemudian kira-kira habis maghrib ya, habis sholat maghrib itu pasti aku udah mulai ngungsi ke rumah kosong itu gitu, sampai malam istirahatnya dia di rumah kosong itu. Kadang majikan telepon, gimana kamu, baik-baik aja, kamu takut nggak, kamu bisa tidur nggak, ya tanya gitu, telepon gitu. Tapi ya aku jawabnya ya yang baik-baik gitu, ya udahlah nggak apa-apa, lagian biar nenek biar nggak ngereok terus gitu kan, biar niatku biar nenek bisa tidur gitu kan.
Itu bertahun-tahun aku seperti itu loh teman-teman. Oh ya, itulah ya resiko pekerjaan. Jadi pada akhirnya uh, pikunnya itu semakin parah ya, makin tahun makin parah, dan sampai ke titik nenek gue San itu tuh apa, dia kayak paranoidnya berlebihan gitu loh, kayak di luar kendali dia. Mungkin ya pikunnya aku telah teman-teman. Jadi majikan rundingan ya sama saudara-saudaranya, dan diambil keputusan nenek terpaksa dibawa ke panti jompo. Dan waktu dibawa ke panti jompo kan aku juga antar ya, itu nenek aku diikat loh teman-teman, tangan sama kakinya diikat sama susternya panti jompo ya, karena nenek aku memberontak dan nenek aku teriak-teriak gitu. Dan nenek aku juga meludahi suster-suster yang ada di panti jompo, karyawan-karyawan sana diludahi gitu. Jadi sudah separah itu nenek aku ya. Jadi majikan aku udah nggak sanggup ngerawat sendiri, udah nggak sanggup, biarpun ada pekerja asing yang membantu, tapi nyerah gitu, udah angkat tangan karena nenek sudah di luar kendali gitu. Nah, lanjut cerita. Jadi aku di sana tuh persis 2,5 tahun ya, di Guesan itu persis 2,5 tahun. Dan selama 2,5 tahun itu aku benar-benar tidak pernah keluar karena kan posisi rumah majikan aku pelosok gitu, jauh dari mana-mana. Jadi kalau aku pengen ke toko Indo itu ya aku ngomong sama majikan, nanti diantar naik mobil gitu. Itu pun jarang, itu pun paling 1 bulan 1 sampai 2 kali gitu dalam 1 bulan ya aku ke toko Indo. Hari-hari ya di rumah-rumah aja gitu. Cuman ya alhamdulillah dari makan, dari apapun itu majikan menuhin ya, kebutuhanku dicukupin gitu loh, biarpun aku nggak bisa keluar tapi tercukupi gitu. Nah lanjut, kemudian setelah aku pindah ya, setelah nenek sebentar ya teman-teman, aku ngopi dulu. Setelah nenek dibawa ke panti jompo, nggak selang beberapa minggu, seminggu atau 2 minggu, aku ganti majikan. Aku dijemput agensi dan kemudian datanglah ke rumah ini. Aku jaga nenek ini ya, itu di 2017 aku datang ke rumah ini dan aku jaga nenek ini. Nenek aku ini awal-awal aku datang masih bisa jalan, masih lumayan gitu, pakai tongkat pelan-pelan itu masih bisa jalan. Alhamdulillah aku cocok ya sama nenek, aku cocok banget, dan nenek juga nurut, nggak rewel gitu. Aku jaga, aku rawat tuh nggak rewel. Tapi masalahnya di majikan ya, kadang-kadang begitu loh teman-teman. Kalau pasien kita rewel itu majikan baik, sebaliknya kalau pasien nurut majikan rese. Itu di mana-mana sepertinya hukum alam seperti itu ya. Nah, aku adaptasi dengan majikan ini lumayan lama, sekitar 2 tahun aku adaptasinya ya. Baru di tahun ketiga itu majikan sudah mulai luluh hatinya, sudah mulai kelihatan baik gitu. Itu 2 tahun pertama aku di sini itu luar biasa, mentalku diserang habis-habisan gitu. Sebentar, mentalku diserang habis-habisan ya. Wajarlah, dimana-mana kalau kita ganti majikan itu memang paling nggak enak itu adaptasinya ya, karena kan dengan majikan baru, dengan suasana baru, dengan pekerjaan baru, dengan watak-watak baru gitu. Tapi alhamdulillah 2 tahun itu aku bisa melewati semuanya itu, dan aku panen hasilnya gitu. Sekarang majikan jauh lebih baik ketimbang dulu ya. Begitulah teman-temannya, suka dukanya kerja di Taiwan, pengalaman aku sendiri.
Jadi tapi ya nggak baik-baik banget sih juga enggak ya. Cuman ya kita sebagai pekerja ya harus sadar gitu, namanya juga ikut orang tuh nggak ada yang 100% perfect. Majikan baik itu kurasa 1 banding 1000, jarang ya teman-teman. Kalaupun kalian bernasib mujur seperti itu, ya itu keberuntungan kalian gitu, harus banyak-banyak disyukuri ya. Alhamdulillah aku jaga nenek ini bisa selesai 2 kali finish, alhamdulillah. Dan tahun depan aku finish kontrak, tapi aku belum bisa memutuskan aku mau lanjut di sini atau aku mau pindah majikan. Aku belum tahu ya, nanti aku masih berpikir-pikir. Jadi aku jaga nenek ini dari masih bisa jalan sampai sekarang benar-benar full di kursi roda ya. Ya begitulah teman-teman. Tidak ada yang salah, aku tidak salah, nenek pun juga tidak salah, karena semua itu adalah faktor usia, faktor namanya juga lansia ya. Jadi lansia itu kan grafiknya kan turun, jadi turun grafiknya, beda sama baby, beda sama anak kecil. Kalau anak kecil itu kan grafiknya naik, kalau orang tua tuh grafiknya turun. Itu sudah hukum alam seperti itu. Jadi tidak boleh kita ngomong dijaga kok malah menurun gitu. Enggak bisa disalahkan gitu. Tapi so far nenek ini sangat anteng ya, jaganya enak, gak rewel gitu ya. Cuma masalahnya cuma dimajikan aja sih. Itu teman-teman ya. Semangat teman-teman, aku juga nggak nyangka ya aku bakal bisa betah, bisa lama di Taiwan. Padahal dulu targetnya tuh cuma 1 kali kontrak aja. Tahu-tahu begitu menjalaninya, tahu-tahu malah lanjut sampai 3 kali kontrak. Astaga. Mungkin kurasa teman-teman juga sama kayak aku ya, banyak di luar sana yang sama ceritanya kayak aku gitu. Betah gitu, jadi betah. Entah kenapa ya Taiwan ini bikin orang betah. Padahal dibilang enak juga nggak begitu enak, tapi bikin nyaman, bikin betah gitu. Kopi aku sudah dingin teman-teman, sebentar ya aku habisin dulu. Udah habis. Baiklah teman-teman, sepertinya sudah cukup ya curhatku ngalor ngidul, ngobrolku nggak jelas, sudah cukup. Next time aku akan bikin video lagi sama seperti ini ya, ngobrol gitu, sharing pengalamanku gitu. Aku akan sering bikin video seperti ini ke depannya ya, supaya kalian bisa ada gambaran buat kalian yang ada niat mau merantau ke Taiwan, mau bekerja ke Taiwan, setidaknya bisa ada sedikit gambaran, oh Taiwan itu bagaimana sih gitu. Oke, kurasa cukup obrolan aku cukup sampai di sini dulu. Nenek aku juga mau istirahat ya, sudah jamnya istirahat. Teman-teman terima kasih ya, terima kasih sudah menonton channel aku, dan terima kasih banyak atas dukungannya. Jangan bosan-bosan untuk melihat video-video aku ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak. Oke, aku akhiri video hari ini ya, vlog hari ini ya. See you next video. Bye bye.